Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih jumpa kembali dengan saya Ki Bagus Suryo, dan doa saya tentunya tak henti-hentinya untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sahabat semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam setiap urusannya, diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya yang berlimpah-limpah. Amin Allahumma amin. Oke sahabat semua dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan tetap menerangkan tentang ilmu energi alam. Ini saya akan terangkan sesuai dengan pertanyaan dari sahabat semua dimanapun Anda berada. Dalam hal penyerapan energi alam, ini dalam hal penyerapan energi alam dari sahabat semua dimanapun Anda berada, ini masih banyak yang bingung ya, masih banyak yang ada kesalahan. Padahal sudah berapa video saya buatkannya untuk sahabat semuanya, tapi masih ada juga yang belum paham, belum jelas. Jadi untuk sahabat semua dimanapun Anda berada, sebaiknya kalau ingin mengamalkan ilmu energi alam, itu sebaiknya ditonton berulang-ulang ya video ya. Yang terutama itu tentang pengaktifan kundalini chakra solar plexusnya. Dan kemudian yang harus diperhatikan juga itu adalah serap energi alam, energi ilahiyah, dan serap energi-energi yang lain. Karena modal utama di ilmu energi alam adalah menyerap energi alam, menyerap energi ilahiyah, dan energi-energi yang lain. Dan apabila kita tidak memahami dalam hal penyerapan, tentu ilmu itu tidak dapat digunakan. Ini mungkin banyak kesalahan dari sahabat semuanya ya, dalam hal penyerapan energi alamnya, energi ilahiyahnya. Jadi belum memahami cara penyerapan, sehingga ilmu itu tidak dapat digunakan. Itu kalau tidak salah ya, sudah saya buatkan beberapa video untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Jadi sahabat semua boleh ditonton ulang videonya, apabila perlu mungkin sahabat semua boleh catat ya, boleh catat supaya tidak ada kesalahan. Karena pentingnya kalau kita mengamalkan ilmu energi alam ini, diserapan energi alam, energi ilahiyah, dan penyelarasan. Tiga energi ini yang wajib diserap agar dapat kita gunakan untuk segala macam keperluan. Nah, kemudian dari sahabat semua juga ada nih yang menanyakan, Ki, bagaimana Ki kalau kita menyerap energi alam itu cara menyimpan napasnya itu di mana? Napasnya itu disimpannya di bagian dada ataupun di bagian perut. Seumpama kita menyerap energi alam, itu kita menyerap, menahan napasnya, itu menahan napasnya di mana? Itu juga sudah saya buatkan sebenarnya videonya sahabat semuanya ya. Mungkin sahabat semua boleh dicari video saya, karena sudah saya lengkapi ya semuanya supaya tidak ada kesalahan di sana. Oke, jadi saya akan terangkan lagi, kalau kita menyerap energi alam maupun energi-energi yang lain ya, energi ilahiyah, energi inti langit, inti bumi, itu kalau kita menahan napas, itu baiknya menahan napas di bagian perut. Napas melalui hidung, itu tahannya di perut, karena menahan di perut itu akan lebih lama dibanding kita menahan napasnya di dada. Jadi karena kalau kita menyerap energi, itu semakin lama menahan napas itu semakin bagus. Jadi baiknya itu menahan napasnya itu di bagian perut. Boleh di dada, tapi di dada itu napasnya agak pendek ketika menahan napas. Jadi baiknya nahannya di perut, ya agak lama napasnya. Coba semuanya ya. Kemudian selesai kita menahan napas di perut ya, semakin lama semakin bagus. Melepaskan napasnya melalui sela-sela gigi itu pun harus betul-betul pelan-pelan, itu tidak ada yang putus-putus napasnya. Pelan, memanjang terus, jangan menyendat-nyendat, jangan putus-putus. Begitu juga menyerap energi yang lain. Jadi mengeluarkan napasnya itu jangan sampai putus-putus atau diloskan. Jangan sampai terus, jadi mengeluarkannya diloskan atau tidak seperti itu. Jadi mengeluarkannya tuh napas tuh pelan-pelan sekali melalui sela-sela gigi, secara pelan-pelan seperti bahan bocor halus. Pelan-pelan, jangan putus-putus mengeluarkan napasnya. Supaya hasilnya sempurna, supaya hasilnya bau yang kita serap itu betul-betul energi itu masuk ke dalam badan. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan sahabat semuanya ya. Karena banyak juga ini sahabat semuanya yang menanyakan juga, Ki, saya sudah mengamalkan ini energi alamnya, tapi kok belum ada merasa, kok saya ngobati orang belum ada juga reaksinya. Nah, mungkin ada kesalahan di situ. Kalau nggak ada kesalahan di dalam hal pengaktifan kundalininya, mungkin ada kesalahan di dalam hal penyerapan energi alam, energi ilahiyah, dan penyelarasannya. Maka betul-betul harus dipahami
Saya bilang tadi, betul-betul dipahami, bila perlu dicatat ya. Dicatat yang saya jelaskan itu supaya betul-betul paham. Jadi kalau sudah paham, betul-betul paham, insya Allah yang kita serap itu energi itu betul-betul akan masuk, dan energi itu dapat kita gunakan untuk segala macam hajat dan keperluan. Dan insya Allah pun nanti ada hasilnya. Nah, kemudian ada juga yang menanyakan, Ki, bagaimana Ki kita menyerap energi alam, tapi kita tidak bisa membayangkan. Kita tidak bisa membayangkan yang kita bayangkan. Contohnya membayangkan bulan, kita tidak bisa membayangkan bulan. Itu gimana caranya, Ki? Jadi untuk sahabat semua dimanapun Anda berada yang susah membayangkan, sudah mencoba berusaha untuk membayangkan energi yang kita serap itu tapi tidak bisa, itu tidak apa-apa sahabatnya. Tetap yang penting niatnya, coba bayangkan semampunya. Yang penting sahabat semuanya itu sudah tahu bentuk bulan purnama itu macam mana, bentuk energi petir macam mana, bentuk air itu macam mana. Mungkin walaupun itu hanya sekilas, tidak apa-apa. Ini bagi sahabat semuanya yang susah membayangkan ya, susah membayangkan energi yang kita serap. Jadi tidak apa-apa, walaupun itu hanya sepintas saja di bayangan itu air bentuknya macam mana, bulan itu purnama macam mana bentuknya, terus yang lain pun bagaimana, tetap diserap. Serap saja, cara menyerapnya pun sudah saya jelaskan ya di video saya. Saya menyerapnya bagaimana, cara membayangkannya itu betul-betul harus diperhatikan juga. Cara menyerapnya, ketika menyerap, itu pun harus diperhatikan juga. Itu di video pun sudah saya jelaskan ya. Sedetil mungkin bagaimana cara menyerap energi alam. Itu betul-betul harus diperhatikan betul. Satu persatu kita serap energinya, masukkan ke dalam telapak tangan energi yang kita serap itu. Kalau kita sudah melakukan itu dengan baik, dengan sempurna, ya insya Allah energi yang kita serap itu betul-betul akan terasa masuk ke dalam badan kita. Nah, kemudian ada juga yang menanyakan, Ki, kita menyerap energi alam itu kan alam semesta yang kita serap energi. Adakah energi negatif itu yang masuk juga ke dalam badan kita? Insya Allah tidak ada energi negatif yang masuk dalam badan kita. Semuanya ya, karena kita niatnya menyerap energi alam, satu-satu kita bayangkan. Jadi kalau ada energi negatif yang terserap itu tidak ada, karena akan berbentur dengan energi yang positif tadi ya, energi alam, dia akan lari, dia akan tidak kuat. Kita serap energi ilahiyah, kita serap energi matahari, kita serap energi petir segala macam, dia tidak akan kuat. Jadi yang kita serap itu mutrik adalah energi-energi yang sangat murni, yang sangat bagus, sehingga energi-energi negatif tidak akan dapat kita serap. Dan kemudian sahabat semua dimanapun Anda berada, supaya kita menyerap energi alam, energi yang lain juga hasilnya baik, hasilnya bisa maksimal ke dalam badan kita. Kita lakukan penyerapan itu saat badan kita tidak capek sama semuanya ya. Mungkin kalau kita habis kerja capek, terus kita mungkin letih. Jadi usahakan kita menyerap energi itu saat betul-betul badan kita itu lagi fit, lagi seger sama semuanya ya, supaya pun hasilnya sempurna. Jadi kalau kita badannya capek, badannya lagi males, jangan dulu menyerap. Jadi seraplah saat kita betul-betul keadaan kita lagi ada kemau, ada semangat untuk menyerap, supaya hasilnya pun itu lebih baik. Jadi mungkin itu saja sahabat semua dimanapun Anda berada yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi untuk sahabat semuanya yang mau mengamalkan ilmu energi alamnya, silakan ya, ikuti saja panduan-panduan sesuai di YouTube saya. Saya sudah ijazahkan secara lengkap ya untuk pengaktifan kundalininya, terus cakra solar versusnya. Itu diikuti saja videonya ya, ikuti saja videonya dan dipahami dulu sebelumnya, sebelum pengaktifannya. Dan setelah kita mengamalkan ilmu energi alamnya, untuk sahabat semua dimanapun Anda berada, itu baik itu dalam hal pembangkitan kundalini, kemudian penyerap energi alam, energi ilahi, dan energi-energi yang lain, kemudian cara pakainya ya, cara pakai untuk kegunaannya itu pun sudah saya buatkan videonya ya, baik itu dalam hal pengobatan jarak jauh, jarak dekatnya, itu semuanya sudah lengkap di video saya. Jadi sahabat semuanya boleh lihat di video saya. Sekali lagi, sahabat semua boleh download video saya ya, mamanya mungkin mau nonton berulang-ulang, supaya enak ya, tidak termakan oleh pulsa mungkin, atau tidak termakan oleh kuota. Sobat semuanya boleh download saja video saya, ataupun dicatat, supaya betul-betul jelas. Sahabat semua dimanapun Anda berada,
Jadi mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Sekali lagi, terima kasih untuk sahabat semua dimanapun Anda berada ya, yang sudah mengikuti channel Ki Bagus Suryo. Dan terima kasih juga untuk sahabat semua dimanapun Anda berada yang bergabung nih di channel Ki Bagus Suryo. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan rezekinya yang berlimpah-limpah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.